Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Baik. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk dipimpin Mas Rafa. Duduk di tempat, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rafa telah memimpin berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Hasna. Ada, Pak. Ya, Mas Rangga Kurniawan. Hadir, Pak. Mas Ciko. Ada, Pak. Mas Rafa. Hadir, Pak. Mas Angga. Hadir, Pak. Terakhir Mbak Fernanda. Hadir, Pak. Alhamdulillah dari 10 siswa Bapak semua hadir. Terima kasih. Baik, siapa yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Saya, Pak. Saya Punya, Mas Pak. Ciko. punya, Pak. Oke, Mas Rafa punya apa? Kucing, Pak. Mas Ciko apa? Burung. Mas Rangga? Kambing dan sapi, Pak. Ya, misal kucing. Kucing itu kira-kira bergerak dengan apa ya, anak-anak? Kaki, Pak. Kaki. Kaki. Ya, kira-kira selain hewan, manusia juga punya anggota gerak tidak? Punya, Pak. Punya, Pak. Yo. Kaki dan tangan. Iya, betul kaki Kaki tangan. dan tangan. Baik, jadi kegiatan pada hari ini itu nanti guru akan menjelaskan terkait dengan anggota gerak pada hewan dan manusia. Oke, jadi ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Harapannya siswa dapat mengidentifikasi alat gerak manusia dan hewan secara benar. Kemudian, siswa dapat menganalisis fungsi alat gerak pada manusia. Yang terakhir, siswa dapat menyaksikan hasil identifikasi pokok pikiran dan benar. Jadi, kita nanti akan mempelajari anggota gerak hewan dan juga ide pokok pada paragraf. Itu. Baik, sebelum memasuki kegiatan inti, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Langsung saja Pak Guru akan membagikan modul di grup WA kelompok. Baik, anak-anak. Monyet, Pak. Monyet, Pak. Punya kaki untuk bergerak, kemudian punya tangan juga untuk memegang. Nah, ini anggota gerak pada monyet adalah tangan dan kaki. Kemudian ini gambar apa? Kucing. Kucing. Dia bergerak dengan apa ya? Kaki, Pak. Kaki juga. Manusia. Iya, juga punya anggota gerak berupa tangan dan kaki. Iya, jadi terkait dengan anggota gerak hewan dan manusia. Jadi ada 2 macam alat gerak. Yang pertama adalah alat gerak aktif yang berupa otot. Alat gerak aktif otot ini karena
Ini otot. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif, ini tulang. Tulang dikatakan sebagai alat gerak pasif. Ini karena tulang tidak melakukan gerakan. Geraknya tulang itu karena adanya otot yang melekat pada tulang. Nah, jadi antara alat gerak aktif dan pasif ini saling bekerja sama. Nah, otot itu menempel pada tulang untuk menggerakkan tulangnya. Nah, jadi ini terkait bacaan. Di modul juga ada modulnya. Kemudian dari bacaan ini ada berapa paragraf ya? 5, Pak. Nah, ini. Jadi dari 5 paragraf ini, setiap paragraf itu terdapat ide pokok. Nah, ide pokok ini adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ini ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ini yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ini ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ini contoh teks tertulis berupa bacaan koran. Nah, ini merupakan contoh teks secara lisan. Nanti berupa percakapan. Berupa teks lisan. Ada 2 orang yang sedang melakukan percakapan. Nah, ini sebagai narasumber. Nah, kemudian ini sebagai pewawancaranya. Sedikit penyampaian dari materi Pak Guru. Kemudian ini Pak Guru akan membagi menjadi 3 grup kelompok WA yang anak-anak nanti di situ akan berdiskusi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik dari tiap kelompok itu. Nanti salah satu tiap kelompok itu nanti presentasi. Oke, sudah saya bagikan LKPD-nya ke setiap kelompok. Anak-anak mengerjakannya melalui grup WA yang dibentuk Pak Guru. Kemudian saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya di grup WA. Anak-anak bisa masuk Meet lagi dengan link yang di grup. Keluar Google Meet dulu, kemudian berdiskusi di grup WA kelompok.
Ini Mbak Fernanda. Yuk dibaca hasil pengerjaannya. Nama kelompok 1, anggota kelompok Fernanda Priangga Yuda. Ide pokok paragraf 1, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf 2, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kelompok 3. Nama kelompok 3. Anggota kelompok Rangga, Ciko, Olive, Widya. Kemudian kegiatan 2. Jawaban: berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Bagus, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3. Diwakili sama Mbak Asna, nggih? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, terima kasih anak-anakku. Baik kelompok 1, 2 maupun 3. Sekarang di kegiatan 3 hasilnya diperlihatkan ke Pak Guru. Iya, Mbak Widya. Sekarang mari kita melakukan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tadi. Kira-kira anak memahami apa, nggih? Yang pertama, Organ gerak. Oke, organ gerak pada manusia dan hewan. Ada apa saja ya jenis organ gerak itu? Alat anggota gerak aktif dan pasif. Bagus. Aktif berupa otot, pasifnya berupa tulang. Bagus. Yo, siapa yang tahu apa ide pokok tadi? Ide pokok adalah gagasan. Bagus. Pembelajaran ini kemudian kita juga bisa membuat alat anggota gerak. Itu. Terima kasih anak-anak. Anak-anak ada yang ditanyakan dari kegiatan ini? Terima kasih. Ada satu tugas buat anak-anak yaitu mengerjakan Google Form. Nanti Pak Guru kirimkan di grup WA masing-masing kelompok. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Mas Rangga. Yuk. Duduk di tempat, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Rangga. Terima kasih anak-anak hebatku sudah mengikuti pembelajaran dengan Pak Guru. Besok kita anak-anak silahkan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran 2, belajar dan belajar. Selalu jaga kondisi, jaga kesehatan karena ini masih masa pandemi. Di rumah saja. Kemudian selalu pakai masker. Itu Pak Guru tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.